Halo, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penggunaan Apache Spark dalam ekstraksi dan pemrosesan data genetik yang terdapat pada database Swissprot, di mana database Swissprot ini mengandung sequence asam amino penyusun protein yang terdapat pada sejumlah spesies. Database Swissprot ini disimpan dalam format file .tsv atau tab separated value dengan 4 kolom sebagai atribut setiap tuple datanya. Nah, kolom pertama ini mengandung informasi mengenai kode sampel yang digunakan untuk pengambilan protein. Kemudian kolom kedua merepresentasikan nama gen. Kolom ketiga menunjukkan kode dari spesies sampel. Dan yang terakhir adalah deretan sequence asam amino yang dimaksud. Nah, sekilas deretan sequence asam amino ini hanya berupa kombinasi alfabet yang sangat panjang, namun sebenarnya kombinasi alfabet-alfabet ini merepresentasikan struktur, fungsi, dan karakteristik dari suatu protein. Sehingga jika terdapat satu perubahan huruf dari dalam sequence ini, maka hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur dan karakteristik dari protein yang direpresentasikannya. Oleh karena itu, pemrosesan data pada database ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perubahan data sekecil apapun. Nah, untuk melakukan implementasi teknologi Apache Spark, hal pertama yang harus kita pastikan adalah memastikan bahwa data yang akan kita proses telah ada dalam suatu sistem file, di mana dalam hal ini kita menggunakan sistem file HDFS. Nah, jika file yang akan kita proses itu sudah ada, kemudian kita nyalakan Spark Shell untuk melakukan pemrosesan data. Nah, setelah Spark Shell ini telah dimulai, maka hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan inisialisasi data yang akan kita gunakan ke dalam suatu variabel. Setelah selesai, hal yang kemudian kita lakukan adalah membuat kelas baru, di mana kelas tersebut memiliki atribut yang sesuai dengan struktur data yang akan kita proses. Nah, kelas yang kita buat ini kita namai sequence dengan 4 atribut string, di mana atribut pertama ini untuk kolom pertama pada database, yaitu untuk kode sampel organisme yang digunakan, kemudian nama gen atau nama protein, spesies, kode spesies, dan sequence yang akan kita proses itu sendiri. Nah, kemudian kita mendeklarasikan fungsi readline, di mana fungsi readline ini digunakan untuk memisahkan setiap kolom berdasarkan tabnya, karena file ini disimpan dalam tab separated value. Jika disimpan dalam koma separated value, maka line split ini bisa kita ganti menjadi simbol koma. Kemudian setiap atributnya kita masukkan ke dalam parts atau atribut dari kelas sequence ini tadi secara berurutan. Kemudian setelah selesai, maka kita deklarasikan variabel baru, kita sebut sequences pakai S, di mana sequence ini merupakan hasil mapping dari object sequence yang di-return dari fungsi readline dengan data yang ada pada database Swissprot ini. Nah, kemudian kita coba melakukan operasi pertama, di mana operasi ini dilakukan untuk menghitung jumlah spesies berbeda yang ada pada database ini. Jadi dari kode-kode ini kita hitung berapa banyak sih jenis spesies yang ada pada database ini. Dan kita dapatkan yaitu nilainya 13.462 spesies. Nah, hasil ini didapatkan dengan cara menghitung nilai spesies yang berbeda menggunakan function distinct, kemudian menghitungnya. Kemudian operasi berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan menyaring 10 spesies
dengan panjang sequence paling besar. Yang pertama itu human, mouse, rat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ambil spesies, koma 1, di mana 1 ini merepresentasikan panjang dari sequence yang dimilikinya. Kemudian untuk setiap spesiesnya nanti kita print menggunakan fungsi for each, jadi nanti looping. Kemudian di short by 2. 2 ini maksudnya panjang dari sequence yang ini. Kemudian setelah selesai kita dapatkan 10 spesies dengan sequence protein terpanjang ini. Operasi selanjutnya ini adalah mencari berapa banyak sampel protein yang di sequence yang berasal dari spesies manusia. Nah, pertama yang dilakukan adalah kita mendeklarasi variabel baru, di mana variabel ini kita filter dari data yang ada, di mana data yang spesiesnya ini, kolom ketiganya ini bertuliskan human atau spesies manusia, maka kita masukkan ke dalam variabel human sequence. Kemudian kita hitung jumlahnya dan kita dapatkan bahwa untuk manusia saja kita dapat 20.214. Begitu. Kemudian selanjutnya kita melakukan operasi yang lebih kompleks, yaitu kita mencoba mensimulasikan kerja suatu enzim. Nah, enzim ini singkatnya hanya bekerja ketika dia bertemu dengan sequence protein dengan pola tertentu. Nah, pertama-tama kita buat dulu objeknya, di mana dalam objeknya ini ada atribut yang disebut cleavage site. Nah, cleavage site ini berisi dari pola alfabet yang dikenali oleh si enzim ini. Nah, kemudian dengan menggunakan objek enzim ini kita coba filter dari semua sequence yang ada, terus kita temukan bahwa dari semua sequence yang ada pada database ini terdapat 187.000 bagian sequence yang sama dengan cleavage site-nya ini. Nah, karena dia coba find first in sequence cleavage site. Nah, setelah dapatkan hasilnya segini. Nah, kemudian operasi berikutnya adalah ya kita melakukan simulasi lagi, mensimulasikan kerja suatu enzim tapi dengan pattern yang berbeda-beda. Nah, yang pada prosite patterns ini kita coba menggunakan pattern yang seperti ini. Kemudian dari objek porosite patterns ini kita coba mencari gen-gen, ini gen dan sampel yang mengenali lebih dari 100 sisi, lebih yang memiliki bagian yang lebih dari 100 yang mengenali pattern ini. Jadi misalnya pada YHU, gen YHU2 terdapat 276 bagian yang mengenali atau memiliki sequence dengan pola seperti ini. Nah, dan 276 ini tentunya lebih dari 100. Jadi ini array ini menunjukkan daftar dari gen yang memiliki lebih dari 100 sequence yang memiliki pola seperti yang didefinisikan pada objek porosite primes dengan atribut and glycopattern. Yang terakhir adalah belum yang terakhir, kemudian kita buat kelas peptide, di mana kelas peptide ini menggambarkan suatu peptida yang tersusun dari deretan sequence asam amino. Nah, jadi kelas peptide ini nanti akan kita potong. Jadi nanti deretan gen ini akan kita masukkan ke kelas peptide. Kemudian ini ada start position, ada integer. Jadi nanti sequence yang panjang ini akan kita potong-potong menjadi sequence yang lebih kecil. Nah, potongan-potongan itu akan kita tempatkan di kelas peptide.
Nah, pemotongnya itu ada pada objek trypsin. Nah, dalam objek trypsin terdapat method cut. Nah, jadi method cut ini akan ceritanya memotong sequence pada bagian-bagian yang memiliki pola seperti yang dideklarasikan pada variabel pattern. Nah, kemudian kita coba untuk memotong sequence dari protein yang ada pada human, dan kemudian kita hitung dari setiap fragmennya itu ada berapa panjang sequence-nya. Nah, ini dari yang sequence ke 0, berarti antara sequence ke 0 dan 1 ini awalnya mereka jadi deretan yang sama, cuman karena di antaranya ini ada eh, deretan asam amino yang memiliki pattern seperti ini, maka akan dipotong kemudian mereka jadi dua fragmen sekuen yang terpisah, di mana salah satunya memiliki panjang 2576 asam amino dan yang satunya lagi memiliki 173.148 asam amino. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.